semuanya, balik lagi di video demo prinsip pemrograman. Kali ini kita sudah sampai di modul 7. Nah, untuk modul 7 ini sudah sampai di materi perulangan 2. Di materi perulangan 2 ini kita akan mempelajari beberapa hal yang akan kita gunakan di modul perulangan 2 ini. Yang pertama ada nested loop, terus break dan continue. Lalu ada nested loop untuk membuat matriks. Nah, langsung saja ke yang pertama dulu. Nested loop, perulangan bersarang. Jadi maksudnya itu adalah perulangan di dalam perulangan. Untuk contoh pemakaian simpelnya, misalnya kalian disuruh membuat program. Nah, program tersebut menampilkan beberapa menu yang akan terus tampil sampai user selama user belum memilih menu exit gitu kan biasanya. Nah, di setiap menu itu, misalnya di menu 1 ada menu login. Nah, di menu login ini disuruh menampilkan terus perintah yang membuat user harus login terlebih dahulu. Nah, kondisi tersebut bisa dibikin berulang sampai user berhasil login. Nah, itu kan udah ada 2 perulangan tuh. Yang pertama perulangan buat menu utama, yang kedua ada perulangan di menu loginnya. Nah, itu contoh simpelnya. Nah, untuk di modul ini kita akan membuat contohnya dengan menggunakan syntax for. Di sini ada contoh soal, buatlah bentuk segitiga siku-siku dengan inputan tinggi tertentu menggunakan nested loop. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Masukkan nilai misal 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kenapa outputnya 9? Karena di pemrograman perhitungan itu dimulai dari 0. Karena di indeks itu kan mulainya dari 0. Kalau hitungan bulat kan kita mulainya dari 1. Jadi kalau mau benar nanti diinisialisasiin di sininya misalnya 1 gitu, bukan dari 0-nya. Oke, langsung saja kita buat control new, masukkan include-nya. Seperti biasa int main, lalu kita bikin apa saja yang dibutuhkan variabelnya. Di situ bisa i, j, dan nilai. Kita akan bisa pakai i, j, sama n saja. Nah, ini nanti 3 variabel yang akan sering kita pakai. Terus printf ininya untuk meminta masukan nilai tinggi, masukkan nilai aja. Backslash t ini dipakai untuk tab, kayak tab biasa. Terus di scanf, karena inputannya bentuknya angka seperti biasa, %d untuk integer, lalu disimpan di variabel n. Nah, langsung kita bikin perulangannya. For is, nah tadi kalau indeks kan dimulai dari 0, kalau hitungan bulat dia dimulai dari 1. Nah, karena di soal dia mulainya dari indeks, kita ikutin aja dari hitungan indeks. Jadi diinisialin i sama dengan 0, terus i kurang dari sama dengan nilai, i kurang dari sama dengan n. Ini maksudnya perulangan ini akan berhenti ketika nilai i itu kurang dari atau sama dengan dari n. Tapi kalau tandanya kayak gini pasti pas udah sama n sih baru berhenti. Nah, di dalam perulangan for ini seperti kondisi pada umumnya, kita masukkan code yang akan ditulis. Nah, kalau 8 tadi itu kan sebagai tinggi,
berarti kan secara langsung dia cuma sebagai backslash n aja kan, backslash n. Nah, di setiap backslash n ini digunakan untuk print jumlah bintang yang akan membentuk segitiga ini. Misal di baris 2 ini mewakili 2 bintang, baris 3 bintang, seperti itu. Jadi setiap backslash n mewakili jumlah bintangnya juga. Jadi bisa print f dulu, backslash n. Nah, di atas backslash n nya kita tambahin perulangan untuk ngeprint bintangnya. Karena i tadi dimulai dari 0 juga, maka j untuk perulangan keduanya kita mulai dari 0 juga. Lalu j nilainya kurang dari sama dengan i. Karena apa? Karena dia kan kita ngeprint backslash n dulu baru bintangnya. Nah, jadi j-nya ini tinggal mengikuti nilai dari i. Lalu j++. Untuk setiap print backslash n yang di print, kita ngeprint bintang. Oke, tinggal tambahi gets. Gets ini sebenarnya sintaks buat kita enter sebelum exit itu sih. Kan kalau program selesai kalian harus enter 1 kali. Nah, itu tuh pakai gets ini. Baru kita return 0. Ya, compile and read. Kita simpan di data di semester 4. Oke, kita tulis demo 7 nomor 1. Jangan lupa disimpan ke bentuk C. Oke, nggak ada error ya. Coba kita masukkan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kita mulai dari 0 tadi kan, jadi 0-nya kehitung dulu, baru masuk ke bilangan bulat. Nah, ini enter 1 kali itu gara-gara gets, lalu selesai. Nah, kalau mau menyesuaikan bisa tinggal diganti i sama dengan 1 aja. Jadi ini mulainya sama kayak bilangan bulat, bukan indeks lagi. 8. Nah, jadi 8 kan. 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Tapi kita ikutin di soal modul aja. Ya, kontrol. Oke, untuk modul soal kedua ada break ya. Nah, di break ini sintaks yang dipakai untuk memberhentikan paksa dari program yang kita bikin. Nah, kalian udah pernah pakai break di switch case kan? Nah, itu fungsinya untuk memberhentikan case tertentu secara paksa. Kenapa ditaruhnya di bagian akhir case? Karena biar kondisi berhentinya case tuh kayak kelihatan normal gitu, padahal itu dipaksa. Nah, di contohnya ini, contoh soalnya, buatlah deret angka sampai dengan nilai tertentu. Nilai tertentu seperti berupa inputan dari user. Oke, berarti kita di contoh programnya ini kita masukkan inputan sesuai terakhir. Oke, langsung saja ke soalnya. Kontrol seperti biasa, include kopas aja dari yang tadi, lalu int main, terus kita inisialisasiin. Karena ini cuma bilangan bulat aja, ya udah kita pakai integer seperti biasa. Int nilai inputan, terus ini pasti ada perulangannya. Sebenarnya nggak perlu pakai perulangan juga sih. Pakai dual bisa. Cuma di contoh ini
dia ditambahin kondisi. Oke. Kita tambahin I sama dengan 0. Masukkan nilai akhir angka backslash. Terus kita scan F, biasa persen D, simpan di nilai N. Nah, lalu kita lakukan perulangan. Do while ini dia digunakan untuk ngeprint perulangan ini. Sebenarnya kita pakai for juga bisa, cuma kan karena kita udah tahu nilai yang akan dimasukin kan. Nah ini kalau pakai do while itu lebih enaknya dia bisa berhenti secara ini menggunakan kondisi. Untuk I nilainya plus, jadi dia semakin bertambah. Konsepnya mirip sama ini sih, sama pakai for yang tadi. Backslash n itu untuk enter, lalu di print I, yang di print I-nya. Terus kita bikin kondisi untuk memberhentikan duelnya I sama dengan nilai inputan. If I-nya udah sama kayak nilai inputan, maka berhenti. While, nah while ini tuh cara bacanya akan melakukan perulangan while ketika I tidak sama dengan 0. Jadi dia akan terus mengulang, karena I++ kan berarti udah otomatis I tidak sama dengan 0 kan. Nah dia akan terus mengulang terus. Nah berhentinya pakai break ini. Salah baca tadi yang 9. Nah, masukkan nilai akhirnya misal tadi 15 ya. Ya, dia udah ngeprint 15. Nah, seperti yang ku bilang tadi kan dia diberhentiin di break ini kan. Nah, untuk contoh lainnya itu bisa nih buat ngetes, buat kasih lihat aja. Kita matiin dulu code-nya ini. Untuk pemakaian do while I tidak sama dengan 15, karena tadi nilai akhirnya kan 15. Kalau dia udah sama dengan 15 dia akan berhenti. Harusnya sih begitu. Coba ya, 15. Nah ya kan, dia tetap berhenti. Itu tadi cuma untuk pembuktian pemakaian break. Oke, kita compile terus save. Itu tadi contoh pemakaian break. Untuk selanjutnya ada syntax continue. Nah, continue ini dipakai buat apa sih? Continue itu statement yang dipakai untuk kayak melewati suatu proses. Misalnya kita mau ngeprint 5. Nah, bukan mau ngeprint 5, kita mau melewati print-printan 5 gitu kan. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 5-nya nanti dilewatin, kita bisa pakai syntax continue. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di nanti soal sih.
kita bikin contoh soal di nomor 3. Nah ini dia disuruh bikin menampilkan semua bilangan genap antara 0 sampai 20. Jadi yang di print cuma bilangan genap aja kecuali angka 12. Nah berarti kita pakai continue pas ketika mau ngeprint kita bikin kondisi pas mau ngeprint di angka 12 itu. Maka logika if terpenuhi dan statement continue. Ya gitu lah. Oke. Main. Nah kita pakai inputan angka. Kita pakai for aja. Angka dimulai dari 0, terus angka tadi kan 20 ya, berarti dia kurang dari sama dengan 20. Terus angka karena dia kelipatan 2 bukan plus lagi. Kalau plus kan cuma tambah 1 gitu. Nah ini untuk kelipatan 2 berarti plusnya 2, jadi tambah sama dengan 2. Itu berlaku untuk kelipatan selanjutnya, misal bisa ditambah 3, 4 dan seterusnya, tinggal ganti tandanya aja. Jadi nggak selalu plus terus, atau dikurangin juga bisa. Nah kita bikin kondisi yang membuat angka 12-nya nanti ke skip. Jadi jika angkanya udah mencapai 12, maka continue. Ya dia akan ke skip. Nah selain itu print angkanya. Persen D, koma angka. Karena dia pakai spasi ya, pakai backslash T aja, angka. Nah get dan return 0. Oke. Compile and run, save bentuk C, demo 7 nomor 3. Oke, nomor 12 ke skip ya. Nah, backslash T itu untuk membuat jarak ini. Jadi kayak tab biasa itu. Seperti itu. Untuk selanjutnya terakhir ada nested loop untuk membuat matriks. Jadi kita akan menggambar kotak ini di mana jumlah yang di print ini sesuai dengan inputan jumlah. Nah, ini kan yang di print tepinya aja. Ini kita pakai kondisi if else untuk print tengahnya juga. Oke, langsung saja. Kita inisialisasiin apa yang mau dipakai. Oh, ini terdiri dari 2 perulangan ya. Kenapa di sini ada if n lebih dari 2? Karena kan kalau cuma 2 kan kotak kecil gitu aja ya, nggak seru. Jadi harus lebih dari 2 aja. INT kita pakai N, I, dan C. Lalu kita minta masukkan printf, masukkan input jumlah. Kenapa input jumlah ya? Oke, sekarang persen dan kita simpan di N. Lalu kita bikin perulangan barisnya. Baris itu untuk yang ngeprint ke kemana ya? Tepinya itu kayaknya.
maka for jika i sama dengan i sama dengan 0, ketika i kurang dari di koma i terus bertambah. Terus kita bikin kolomnya. Nah, untuk perulangan kolom ini kita pakai variabel c sama dengan 0, j-nya kurang dari n. Kenapa j kurang dari n? Karena kan tadi dimulai dari 0 ya, jadi biar selisih 1 gitu loh. Kalau pakai kurang dari sama dengan kan jumlahnya sama dengan n tadi. Nah kalau j kurang dari n dia pasti minus 1, jadi jumlahnya sesuai. Lalu j terus bertambah. Lalu kita buat kondisi pembentuk garisnya. Kondisi jika i sama dengan 0, ini berarti i sama dengan 0 kan i yang paling pinggir itu di tepi. Lalu atau ketika i sama dengan n-1 disesuaikan sama kondisi perulangannya kan, for i kurang dari n berarti kan dia lebih kecil dari n, paling nggak selisih 1 kan, berarti n-1 itu untuk tepi sebelahnya. Begitu juga dengan yang j sama dengan 0 dan atau j sama dengan n-1. Nah untuk setiap kondisi itu ngeprint $. Jangan lupa titik koma. Nah untuk selain kondisi itu kita print spasi. Spasinya itu ada 2 kondisi, dimana ketika dia nilai n itu ketika di modulus 2 sisanya 1 dia ngeprint spasi, sama selain itu ngeprint spasi. Jadi kita bikin aja kondisinya if n modulus 2 sama dengan 1 kita ngeprint spasi sama else selain itu ngeprint spasi juga. Oke, sepertinya sudah. Ini untuk akhir. Oh, ini untuk isi. Oke, berarti akhirnya setelah ini print ke bawahnya \n. Oke, ditandain aja lah ya. Akhir kolom. Ini untuk akhir baris. Oke, sudah. Kita jangan lupa tambahin gets and return. Save. F+. Simpan di bentuk save. Nomor 4 ya. Oke, di contoh ini dia mau inputan 10.
Nah, walaupun dia mulai dari 0 karena tadi kan kita settingnya I sama J-nya sama dengan N-1, makanya dia hasilnya bisa sesuai, tidak sebelas seperti yang segitiga tadi, kelebihan 1. Oke, berarti cukup sampai di sini saja demo untuk modul 7. Sampai ketemu lagi di demo selanjutnya. Yuk.